Hai pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat karena kembali hadir nih Suara Madinah dalam Bincang Olahraga. Selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan tema yaitu peringatan 1 abad perguruan pencak silat PSHT. Nah mungkin beberapa dari masyarakat atau pemirsa TVRI Sport masih belum mengetahui PSHT itu apa sih dan sejarahnya sejak kapan mulai ada di Indonesia. Nah, PSHT itu merupakan pencak silat persaudaraan Setia Hati Ternate yang memang sudah berumur 103 tahun. Tentunya PSHT ini juga ikut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang kali ini sudah dapat hadir ke studio Bincang Olahraga TVRI Sport, yaitu langsung saja kita berkenalan bersama dengan Ketua Umum PSHT, yaitu Dr. Muhammad Taufik SHMSC. Assalamualaikum Pak Taufik, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, salam sehat selalu Pak. Seluruh pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Baik, dan selain ada Pak Taufik juga kita kehadiran yaitu Maijen Dr. Toto Imam Santoso SIP Esos MTR-Han yang juga sudah dapat hadir selaku Waketum dari PSHT. Halo Pak Toto, salam sehat hari ini? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir Pak Toto, dan juga di sebelah saya juga hadir bersama kita yaitu Binpres PSHT Bapak Sunarno SHMH. Halo Pak Narno, ketemu lagi kita Pak. Selamat pagi, salam olahraga. Sehat, salam olahraga jaya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dalam Bincang Olahraga pada kesempatan kali ini. Tentunya kita akan ngobrol terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya perkembangan pencak silat di Indonesia. Namun sebelum ke situ pasti ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui Pak, PSHT ini ada sejak tahun berapa? Mungkin kita berbicara sejarahnya terlebih dahulu. Pak Taufik, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi PSHT ini mulai dirintis tahun 1922, tepatnya tanggal 1 September. Kemudian dirintis oleh Eyang Harjo Utomo. Beliau adalah perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, sejak awal pendiriannya itu beliau ingin mengembangkan keinsafan bagi para pemuda tentang pentingnya potensi dan harga diri. Dari potensi diri itu, beliau mengajarkan satu pencak silat, ini terutama untuk mengolah potensi fisik, potensi nalar, potensi persaudaraan, dan keyakinan. Potensi ini kita perlukan terutama untuk memanfaatkan sumber daya yang kita miliki agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ajaran yang kedua yang penting bagi kita generasi muda adalah pentingnya harga diri. Jangan sampai dengan potensi yang ada ini justru harga diri kita sebagai bangsa itu tidak kita kembangkan dengan baik sehingga sumber daya yang kita miliki ini tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang diajarkan oleh Eyang Harjo Utomo. Nah, kemudian dengan spirit itu terutama untuk melawan penjajah ya ketika itu, beliau sempat keluar masuk penjara dan sempat menumbuhkan tabloid yang namanya Keinsafan Rakyat. Nah, supaya bangkit rasa kepercayaan diri bagi rakyat untuk melawan penjajah. Makanya tipologi jurus yang dikembangkan ketika itu sebelum kemerdekaan adalah jurus-jurus yang melumpuhkan atau mematikan lawan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, dari perkembangannya beliau pada tahun 1942 dengan atas usul salah satu muridnya namanya Suratno Suringpati itu mendirikan gabungan pencak silat Mataram tahun 42 di Yogyakarta dengan nama Persaudaraan Setia Hati Ternate. Jadi nama itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 1922 di Mataram. Baik. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 45, tahun 48 beliau beserta
tokoh-tokoh pencak silat mendirikan IPSI tahun 48. Nah, sehingga PSHT ini sejak berdirinya IPSI terus aktif sampai sekarang, dan alhamdulillah kita nggak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan pencak silat, terutama untuk melestarikan budaya bangsa dan sekaligus menumbuhkan keinsafan tadi. Oke. Keinsafan tentang potensi diri dan harga diri sebagai bangsa Indonesia. Baik, jadi bukan hanya berhenti terkait dengan bagaimana keinsafan harga diri kita sebagai manusia gitu Pak, tapi juga akhirnya berdiri juga melalui IPSI, yaitu bukan hanya sekedar pencak silat membela diri saja, tapi juga dalam ranah prestasinya seperti itu ya Pak. Baik, nah lalu juga pengembangan bela diri ini kan nampaknya juga dikaitkan dengan adanya TNI. Pak Jenderal Totok juga pasti mengikuti bagaimana perkembangan pencak silat yang ada di Indonesia. Menurut Bapak bagaimana? Jadi begini Mbak, kita awali dulu bahwa Esatrate itu bukan organisasi berdiri sendiri. Itu sebagai bagian dari Ormas Indonesia. Jadi mau tidak mau, di samping tadi disampaikan oleh Pak Ketum, kita juga harus punya nilai partisipasi kepada negara dan bangsa sebagai salah satu organisasi massa. Salah satunya dalam pencak silat. Untuk itu dalam sejarah perkembangannya, Esatrate terus memikirkan bagaimana di samping tadi untuk persaudaraan, untuk bela diri juga punya nilai manfaat untuk negara dan bangsa. Makanya dibuatlah suatu pembinaan prestasi untuk atlet-atlet nanti untuk diikutkan dalam event-event baik internasional maupun nasional. Itu. Jadi pembinaannya juga sudah ada programnya, mulai dari pembinaan secara dini, kemudian dari tingkat remaja, dewasa, sampai tingkat remaja, sampai tingkat dewasa. Dan itu secara berkesinambungan. Jadi intinya hal ini bahwa PSHT ingin bagaimana memberikan suatu kontribusi positif kepada negara dan bangsa, dan hal ini diwadahi oleh IPSI. Jadi jangan sampai menjadi organisasi yang abal-abal, yang hanya mungkin Mbak lihat hanya berkeleh, mungkin membuat suatu keributan, tidak. Kita juga ingin berkontribusi bagaimana nantinya warga-warga Esatrate ini bermanfaat bagi negara dan bangsa dan bisa membawa nama harum negara kita. Oke, berarti juga menciptakan kedamaian, persaudaraan, itu juga terjalin ya Pak, yang melalui PSHT dan juga akhirnya mengerucutlah sampai berdiri IPSI. Nah sekarang kita tanya ke Binpresnya nih Pak Narno, yang memang sudah berkecimpung banyak di dunia pencaksilat, khususnya di IPSI. Bagaimana sih sebenarnya progres IPSI sendiri Pak, melihat banyak atlet-atlet muda yang nampaknya juga sudah antusias dengan pencaksilat? Baik Mbak, terima kasih. Kita baru saja menyelesaikan O2 SNSD, SMP, SMA, SMK. Baru saja ini animunya luar biasa dari seluruh Indonesia. Mereka yang lolos datang ke Jakarta, kemudian diuji, tanding sampai dengan tingkat SD, SMP, SMA. Baru saja selesai, kemudian juga di beberapa waktu lalu ada Indonesia Open, itu pesertanya sampai 4.000 orang, itu luar biasa juga. Nah ke depan kita siapkan untuk persiapan kejuaraan junior. Jadi Sesepon nanti di Medan ini bulan Oktober itu ada kejuaraan junior. Setelah itu. Kemudian nanti disusul lagi di akhir tahun ini kita akan gelar kejuaraan dunia di Abu Dhabi. Ini progres di IPSI memang sudah berjalan terus. Kemudian juga memang pembinaan mulai dari tingkat Pak Toto sampaikan tadi usia dini, remaja itu sampai dewasa. Kita memang sudah on the track, hanya tinggal bagaimana peran pemerintah, kita tidak bisa sendirian, IPSI tidak bisa berdiri sendiri, Kemenpora harus bantu kita, KOI harus bergandengan tangan bagaimana kita mendorong pencaksilat untuk ke prestasi yang paling tinggi. Belum lagi kemarin di Paris kita sudah diperkenalkan sebagai cabur baru. Ini luar biasa progresnya persilat juga. Kita sudah diperkenalkan cabur baru. Harapannya tahun 2008 Amerika sebagai tuan rumah, silat sudah bisa eksibisi. Ini target Pak Prabowo seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan betul kerjasama dengan pemerintah, kemudian juga stakeholder yang lain. Peran-peran negara-negara lain, negara pendiri, Malaysia, Singapura, Brunei, itu kan negara pendiri persilat. Ini juga harus bergandengan tangan untuk mensukseskan pencaksilat Road to Olimpik itu akhirnya. Baik, berarti untuk Road to Olimpik memang butuh perjuangan dan proses yang panjang gitu. Sehingga kemarin pada saat di Olimpiade Paris itu baru pengenalan, mudah-mudahan nanti bisa bergabung gitu dalam eksibisi Olimpiade yang selanjutnya. Oke, nanti kita masih akan ngobrol Bapak-Bapak, usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Olahraga.
Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Bincang Olahraga. Nah, kita masih membahas terkait di umur satu abad dari PSHT ini, apa saja sih yang memang sudah berjalan selain adanya pendirian dari IPSI yang sudah dimulai sejak tahun 1948. Baik ke Pak Taufik kembali. Pak Taufik, dari perjalanan yang memang tidak mudah Pak, panjang sekali sampai terbentuklah IPSI dengan raihan prestasi teman-teman atlet kita, ini kan apakah ada bisa dikatakan pesan atau wasiat yang disampaikan dari orang terdahulu yang tentunya merasa kalau kita harus benar-benar membawa pencak silat ini ke kancah nasional maupun internasional? Ya, saya kira wasiat yang sangat penting untuk kita semua dari Eyang Harjo Utomo adalah untuk membuktikan kita sebagai bangsa yang merdeka. Nah, untuk membuktikan itu ada syaratnya. Syaratnya kalau kita bisa membangun ketentraman masyarakat, membangun kerukunan. Dan untuk SHTT sendiri, kita harus mengembangkan persaudaraan yang kekal abadi. Kalau itu bisa kita wujudkan, maka upaya kita untuk memanfaatkan potensi yang kita miliki, baik itu potensi sumber daya alam, potensi budaya, maupun potensi pribadi kita untuk kemajuan bangsa ini akan bisa kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun godaan-godaannya banyak, termasuk godaan untuk perselisihan antar warga, antar masyarakat itu. Yang sekarang ini juga godaan dari persoalan hukum. Ini juga berpotensi untuk dimanfaatkan memecah belah antar persaudaraan. Padahal kalau kita mengikuti wasiat Eyang Harjo untuk menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan, maka seluruh potensi yang kita miliki bisa kita kembangkan. Karena itu dengan PB IPSI kemarin kita mencoba merumuskan atau merancang bela diri taktis atau bela diri praktis, terutama bagi TNI Polri, supaya dalam menangani masalah-masalah di masyarakat itu bisa dengan cara yang lebih baik, lebih praktis gitu. Nah, ini yang akan dikembangkan, makanya Mas Toto perannya ini sangat penting, terutama untuk mempromosikan pencak silat bagi aparat TNI Polri dan masyarakat luas ini sangat penting. Gitu. Baik, berarti kita langsung ke Pak Jenderal Toto nih. Ini kan sangat relate sekali gitu ya Pak ya, bagaimana tadi menyampaikan kalau berbeda-beda pendapat mungkin boleh saja gitu ya, tapi perselisihan kan tidak boleh terus terjadi. Karena jangan sampai berantem lah, jangan buang-buang energi sehingga potensi yang kita miliki ini menjadi tidak produktif. Ya, makanya dikedepankanlah pencak silat ini untuk menjalin persaudaraan. Nah, mungkin responnya dari Pak Toto bagaimana? Karena tadi juga ada mungkin gerakan-gerakan taktis yang memang harus dikedepankan juga nih untuk TNI Polri. Dan selain itu Pak, memang kan ini menjadi aset untuk Indonesia ya, karena pencak silat perkembangannya begitu luar biasa nih untuk nanti Olimpiade. Jadi begini Mbak, pencak silat ini merupakan salah satu budaya kita. Dari sejak nenek moyang kita dulu, kemudian dicetuskan oleh Pak Harjo Utomo untuk khususnya SHTT. Dan sudah berjalan 103 tahun ya Mas sekarang. Ini kita perlu bersyukur dan berterima kasih lah kepada pendiri SHTT dan nenek moyang kita yang dahulu. Dan kebetulan dalam perjalanannya pencak silat ini beberapa kali kita mendapat nilai yang gemilang di kancah internasional maupun nasional. Artinya bahwa ini perlu dieksploitasi oleh pemerintah untuk dikembangkan ke negara-negara lain. Toh di dalam pencak silat ini kita juga untuk SHTT itu ajarannya beda dengan yang lain. Jadi saya sendiri kenapa dulu waktu itu masuk saya lulus tahun 85. Jadi pendekar. Dan itu pula yang mengawali saya masuk Akabri. Karena saya di SHTT diajarkan di samping kita pencak silat juga ilmu-ilmu keesaan, ilmu-ilmu ketuhanan. Bagaimana kita bisa menghargai orang, menghormati orang, kemudian istilahnya itu mikul dur mendem jeru, memayu-ayu ning bawono dan sebagainya. Di situ jadi kita semakin yakin bahwa PSHT ini akan mampu menjadi salah satu andalan budaya kita yang bisa dikembangkan ke negara lain. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Mas Ketum sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menhan. Pak Prabowo, Presiden terpilih, dan juga Panglima TNI bahwa tentara itu harus jagoan.
jagoan salah satunya harus pandai, harus terampil dalam bela diri. Dan mungkin orang awalnya tidak, mungkin orang awam melihatnya, wah pencak silat ini hanya main kembangan, tidak ada apa-apanya, hanya seperti orang joget. Bukan. Kami juga punya kunci-kunci jurus-jurus yang mematikan. Dan dikaitkan dengan yang diinginkan oleh pimpinan ini cocok. Jadi kami juga bisa perang dengan waktu singkat. Atau katakanlah bertempur, fight ya, itu dalam waktu singkat bisa mematikan, kita diajari. Nah itulah bidang saya untuk bagaimana bela diri praktis dalam waktu singkat bisa mengalahkan lawan. Tetapi dalam filosofi kita sebenarnya itu kita hindari. Kalau bisa lawan dikalahkan hanya cukup dengan diberitahu, mungkin dengan pandangan mata, dengan omongan, tanpa dengan kekerasan. Tapi kalau tidak bisa di dalam situasi yang katakanlah mungkin perang face to face apa boleh buat. Baik. Itu kita lakukan. Tetapi ajaran kita tetap mengedepankan persaudaraan, mengedepankan persuasif untuk kebaikan kita bersama. Dan saya bisa menyampaikan masukan bahwa pencak silat ini menjadi salah satu aset bangsa kita dan untuk dikembangkan ke negara-negara luar. Dan PSHT sendiri alhamdulillah sudah mempunyai beberapa komisariat di negara-negara luar. Kalau tidak salah ada sudah hampir 20-an. di Belanda, di Jepang, di Australia, di Cina, Singapura dan sebagainya, Malaysia dan sebagainya. Baik. Berarti ini aset Indonesia yang bisa disebarkan juga melalui negara-negara lainnya. Nah, kalau pembinaan yang dilakukan Pak Narno, tentu kan pembinaan dari usia dini, lalu juga pembinaan yang ada di provinsi-provinsi ini kan harusnya pemerataannya dilakukan dengan baik gitu ya Pak. Ya, bagaimana dari PBFC melihatnya? Ya, kalau diprestasikan memang alhamdulillah mulai dari ujung timur sana Papua sampai dengan Aceh itu kalau silat memang sudah nggak diragukan lagi. Hampir semua kecamatan, kelurahan itu pasti ada kelompok-kelompok pencak silat dengan perguruan-perguruan yang berbeda-beda. Dan alhamdulillah silat sudah, PBFC sudah membuat suatu paket misalnya untuk pertandingan yang dilakukan oleh semua cabur apa saja, semua perguruan apa saja boleh. Ada tunggal baku namanya, ada regu baku, kemudian itu sudah dibakukan. Jadi silat sudah melangkah lebih jauh. Hanya tinggal sekarang bagaimana pertandingan pencak silat yang dikemas dalam para road Olimpik nanti harus betul-betul yang safety, yang bisa diterima oleh semua negara, merasa aman. Jangan sampai nanti silat itu serem kayak Pak Toto tadi bilang, oh membunuh, mematikan. Itu kan dalam konteks bela diri. Tadi dalam konteks sport harus betul-betul aman, safety, tidak sampai orang tuh cedera-cedera segala macam, tapi harus sampai seaman mungkin. Nah ini kita sudah mulai Mbak, jadi mulai dari anak-anak tuh kalau bertanding yang boleh pada saat usia dini itu hanya tenang pukul saja, belum boleh dibanting. Nanti begitu sudah mulai remaja baru boleh ada betul-betul bantingan dan kuncian. Nanti kalau yang udah dewasa baru bebas seperti itu. Jadi kita sudah atur supaya aman nih. Baik, kalau berbicara tentang jurus atau gerakan gitu ya, apakah memang dilakukan sedari dulu zamannya yang Harjo gitu atau memang ada perubahan melihat zamannya juga semakin berubah gitu? Ya, kalau yang dulu kan waktu silat PBFC pertama berdiri itu kan menyatukan dulu semua setiap bertanding itu punya kesaktian masing-masing. Kan dulu bahkan peraturan itu masih boleh ke kepala, mau diatur sampai diatur hanya boleh pukul badan saja. Kemudian yang tidak boleh dipukul kepala leher ke atas, kemaluannya tidak bisa. Kemudian yang boleh banting tuh ini, kuncian yang boleh ini diatur sedemikian rupa sehingga diatur. Nah, baru boleh masuk PON waktu itu. Nah, setelah diterima PON, pelan-pelan baru masuk ke SEA Games itu mulai proses peraturannya, Bang. Jadi peraturan diatur. Jadi perguruan yang berbeda-beda ini harus ikut aturan ini. Kalau kamu nggak ikut aturan ya nggak boleh bertanding di sini. Ada kategori lain, mungkin dia ikutnya yang festival, mungkin yang seni, yang Pak Toto bilang tadi kembangan macam-macam itu. Tapi kalau yang prestasi harus ikut aturan yang ditentukan oleh PB. Jadi PB sudah berdiri 48 itu merancang sedemikian rupa sampai akhirnya masuk ke PON, sampai ke SEA Games. Bahkan kemarin kita itu tadi merancang sampai gimana saya bisa tembus Olimpiade itu tadi. Oke. Baik, nah Pak Taufik, ini kan berarti perjalanannya begitu panjang ya Pak ya. Melihat peringatan sudah 1 abad loh, bahkan 103 tahun PSHT. Apa saja mungkin kegiatan ya dan juga menjadi evaluasi di tiap tahunnya Pak agar perkembangan dunia pencaksilat ini bisa terus menyebar? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di proses awal sampai kemerdekaan itu sifat jurusnya untuk membunuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, setelah itu berkembang, kita merubah jurus ini ke arah olahraga. Nah, olahraga zaman dulu, zaman kami masih muda, dengan anak-anak sekarang juga berbeda. Karena itu kita mengembangkan beberapa ajaran-ajaran, mulai dari olahraga ada senam dasar
Terus kemudian untuk perkembangan ini kita ngembangin lagi yang namanya senam massal. Nah, di samping perkembangan yang dulu nggak ada senam dasar, senam massal, sekarang kita kembangkan itu, kita juga mulai merancang untuk hal-hal yang praktis tadi, yang untuk TNI Polri, untuk untuk pasukan keamanan. Tapi yang PR kita yang paling berat adalah bagaimana merancang olahraga ini betul-betul digemari oleh masyarakat internasional supaya pengakuan UNESCO terhadap warisan budaya pencak silat ini sebagai budaya bangsa Indonesia itu bisa mengembang dengan sebaik-baiknya. Nah, PR kita sekarang dengan teman-teman BPISW adalah membuat aturan-aturan yang tadi makin aman, makin cocok untuk kepentingan olahraga tanpa meninggalkan visi budaya Indonesia yang akan kita kembangkan di internasional. Baik, jadi harus tetap sesuai dengan filosofi ya Pak ya, dari yang dihadirkan awal mula di PSHT ini. Kalau kembali lagi ke Pak Waketum, Pak Toto, ini kan memang tadi ada hal yang tentu adanya regenerasi nih Pak untuk teman-teman atlet, dan ternyata juga ada beberapa jurus atau beberapa teknik yang digunakan ke TNI dan Polri. Nah, ini pandangan Bapak apakah memang sepenting dan sebutuh itu saat ini, karena memang melihat perselisihan semoga tidak ada, dan juga berbagai permasalahan khususnya di Indonesia ini juga mengurangi hal itu. Jadi organisasi PSHT itu dinamis. Dalam perkembangannya kita tidak bertahan pada yang selama ini sudah diberikan. Tapi kita juga melihat bagaimana perkembangan lingkungan strategis juga. Kemudian dikaitkan dengan TNI Polri, kalau kita lihat memang TNI Polri kan dalam tugasnya, ya walaupun saat ini kita masih berbicara masalah keamanan dalam negeri, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan menghadapi musuh dari luar. Lah, yang ke dalam sendiri kita kan juga tidak selalu menggunakan alutsista, katakanlah pakai senjata, kan tidak mungkin mereka masyarakat beri demonstrasi sebagainya. Tapi kalau kita lihat demonstrasi dan sebagainya atau mungkin separatis, mereka juga menggunakan katakanlah gerakan-gerakan yang manual yang saat itu terjadi. Lah kalau misalnya TNI di situ atau Polri di situ, kemudian hanya mereka 2 orang atau 1 terus kita kalah, kan tidak lucu juga. Jadi kita harus dibekali ilmu singkat, misalnya bagaimana kita disekap dari belakang, bagaimana kita kalau dikeroyok mungkin 2-3 orang itu bagaimana menyelesaikannya. Walaupun nanti endingnya kita tidak akan mencederai mereka, tapi paling tidak kita bisa melumpuhkan, dalam arti kata kita tidak Cederai. tidak dihancurkan oleh mereka lah, kan malu juga gitu. Lah itu dibekali itu. Tetapi intinya kita bukan untuk menghancurkan mereka, tapi bagaimana kita membela diri dan melumpuhkan mereka, dan arti kata mereka tidak kita cederai gitu. Itu perlu sekali untuk TNI Polri. Baik. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali karena kita harus jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Peringatan 1 abad yaitu PSHT Perguruan Pencak Silat masih kita bahas dalam Bincang Olahraga di TVRI Sport kali ini, dan tadi kita sudah banyak membahas terkait bagaimana sih sebenarnya dari sejarah lalu juga perkembangan pencaksilat di Indonesia. Nah, lalu kita mengerucutkan kembali ke Binpres ya Pak, yang melahirkan prestasi dengan menghadirkan atlet-atlet muda ini kan juga butuh perjuangan yang panjang terkait dengan bagaimana pemahaman yang mereka itu kan harus diajarkan terlebih dahulu Pak, dimulai dari usia kecil, usia dini. Nah, kalau di IPSI sendiri, apakah pemahaman menjadi seorang pesilat ini juga harus benar-benar dari hati mereka, atau ya sudah sekedar prestasi saja yang harus benar-benar diraih? Ya, sejak kemarin kita berhasil di Asian Games ya dengan 14 emas itu memang ternyata kita naik kelas. Silat itu naik kelas dari olahraga yang biasa-biasa saja, ternyata begitu kita punya prestasi Asian Games itu kita naik kelas.
Sedangkan naik kelas itu ternyata animo masyarakat itu luar biasa. Jadi adik-adik kita, orang tua sekarang kalau latihan silat itu diantar orang tua. Mungkin Pak Toto, Pak Sofik dulu latihan boro-boro diantar orang tua, berangkat aja sendiri. Nah sekarang Malah ini kadang nggak izin orang tua mungkin. itulah, nah, sekarang luar biasa. Jadi kalau saya melatih silat anak-anak pemula di beberapa perguruan kecil-kecil, klub segala macam itu, sekarang yang orang tuanya duduk ngantri nunggu. Jadi mulai dari yang perguruan, mulai yang sudah sampai ke level wilayah, DKI sampai ke nasional itu orang tuanya ngantar sekarang. Kan luar biasa. Jadi memang ini silat sekarang sudah digemari oleh adik-adik pelajar, kemudian juga orang tuanya sudah support, saya antar tempat latihan atau tempat senam, tempat gym, diantarin dari situ latihan sampai ditungguin. Dan bahkan juga sampai sekarang pertandingan itu yang bayar orang tuanya. Kalau kami dulu perguruan yang bayar, satu orang 300.000 bayar satu orang untuk biaya latihan atau biaya pertanding macam-macam. Sekarang enggak, orang tua yang bayar. Jadi pelatih itu sekarang sudah diringankan dari orang tua, mau bayar sendiri, makan buruh sendiri. Kalau mau perlu nginep yang bayar sendiri, ini luar biasa. Artinya silat sekarang, saya kemarin saya bilang tadi yang 4.000 orang di Padepokan itu, Padepokan full, hotel kanan kiri full di beberapa tempat itu. Karena dari mana-mana inap di situ, tinggal di situ, antar-antar bertanding. Artinya kalau dari animo sudah luar biasa bagus. Sekali lagi sekarang tinggal bagaimana kompetisi ini diperbaiki. Tidak mudah orang buat pertandingan asal-asalan sehingga cuma hanya sekedar main pulang bawa sertifikat memendali, tapi kualitas pertandingan diabaikan. Jadi saya bilang PB sudah bikin aturan kalau misalnya bertanding minimal pesertanya harus sekian, kalau tidak sekian nggak boleh sertifikat yang dikeluarin supaya pertanding berkualitas, nggak cuma asal main 1 menit 2 menit nggak boleh, 2 menit bertanding, kemudian berapa gelanggang, kemudian pesertanya berapa, kemudian nanti berapa hari selesai, tidak boleh sampai malam untuk anak-anak, itu kita atur sedemikian rupa. Jadi regulasi itu di PBIPSI sudah pelan-pelan diperbaiki. Baik, berarti kan ini orang tua sebagai pendukung untuk keberhasilan si atletnya itu sendiri gitu ya Pak. Tapi respon mereka apa yang menjadi alasan mereka ingin terus memantau anak-anaknya pada saat berlatih ataupun mengikuti kejuaraan? Yang pertama setelah mereka berlatih ternyata begitu dia punya prestasi, punya sertifikat itu oleh pemerintah diakui di sekolah untuk jalur prestasi. Begitu SD mau ke SMP itu untuk sekolah favorit, SMA juga sama, sampai perguruan tinggi. Mereka juga bahkan masuk TNI Polri kalau dia punya sertifikat nasional. Bahkan kawan-kawan adik-adik saya pelatih yang pelatnas SEA Games yang lalu itu menjadi TNI Polri langsung tanpa tes, langsung bisa ikut pendidikan karena dia udah secara fisik udah bagus kalau macam itu. Jadi ini memang ya, tesnya ada, cuma itu mendukung sebagai nilai tambah. Bonus lah gitu artinya kan kalau dulu kan belum tidak semudah itu kan. Sekarang tuh begitu masuk sekolah negeri juga sama, begitu kita punya portofolio bahwa kita punya pertanian ini ternyata begitu perguruan tinggi negeri juga terima itu kan. Artinya prestasi silat itu sudah diakui dengan prestasi yang lain. Juara olimpiade sains atau matematika itu kan sama bobotnya seperti itu. Ini kan luar biasa. Jadi selain juga punya nilai itu, kemudian juga punya prestasi dan juga silat sekarang artinya sudah diakui pada saat dia masuk pelatnas itu selesai SEA Games, baik PON, SEA Games, Asian Games itu lulus dari situ ternyata bisa diterima di PNS, kemudian juga dia bisa masuk TNI Polri tadi, kemudian juga masuk dapat beasiswa sekolah sampai S2 segala macam, ada seperti itu. Jadi silat sudah artinya peran beberapa stakeholder yang lain sudah. Baik. Mungkin Pak Maijen Toto boleh menyampaikan atau menambahkan sesuatu terkait bagaimana peran orang tua begitu penting untuk mendampingi keberhasilan dari anaknya. Jadi peran orang tua itu nggak mungkin instan. Pasti orang tua pada melihat seperti apa sih yang outcome setelah lulus dari warga Sejahtera-T. Mungkin contoh ya, tadi sudah sampaikan ada beberapa warga lulusan PSHT, masuk TNI, masuk Polri, masuk pegawai negeri sipil, kemudian kelas swasta, itu ada semacam, ada dua nih, yang bersangkutan PD, percaya diri, karena tadi selama di Sejahtera-T sudah dibekali baik fisik, mental, bahkan ilmu-ilmu keesaan, ilmu ketuhanan sudah diajarkan semua. Sehingga tidak terlalu sulit lah tesnya. Kemudian yang kedua, pihak institusi sendiri juga membutuhkan itu sebagai nilai bahan pertimbangan. Ya, bahan pertimbangan bahwa yang bersangkutan punya prestasi. Dari situlah mungkin orang tua melihat ini perlu anak saya masukkan situ. Karena biayanya murah dan tidak sulit. Dan tidak sulit dan murah, mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan orang tua untuk mengikuti perkembangan, untuk mendampingi anaknya biar betul-betul mengikuti bela diri Sejahtera-T ini sampai dengan selesai gitu.
Baik, jadi memang tergantung niat dan kemauan juga Iya, sih ya iya. Pak ya. Jangan sampai gitu sesuai dengan pasar orang tua, anaknya tidak mau berkembang. Tapi semua itu kan harus dilihat dulu bagaimana sih progres dari pencaksilat, melihat prestasi yang tadi sudah disampaikan juga dari IPSI gitu ya, begitu banyak dan semakin baik kesininya. Nah berarti Pak Taufik, apa sih yang sebenarnya sejauh ini Pak dari progres prestasi ada, lalu juga dari nilai, apa namanya, nilai harga diri mereka ada. Nah apa yang menjadi tantangan besar PSHT Pak, melihat di tahun 103 tahun yang memang sudah sejauh ini 1 abad bahkan Iya, Pak iya. berkembang di Indonesia. Yang tantangan yang paling besar ke depan ini tadi upaya untuk menumbuhkan keinsafan diri tentang potensi diri, tentang harga diri. Nah, tentang potensi ini kan kenapa orang tua sekarang jadi ikut aktif? Ya kita harapkan melalui belajar pencaksilat ini kekuatan fisiknya dia bagus, tambah bagus, kekuatan nalarnya bagus, kekuatan perasaan empatinya terhadap sesama bagus, mempunyai komunitas persaudaraan yang bagus dan ketuhanan. Baik. Nah, kalau ajaran itu nyampe dan dipromosikan oleh para orang tua, saya kira bangsa kita akan maju ke depan lebih besar lagi. Baik. Terutama di dalam memanfaatkan potensi yang kita miliki. Nah, kesadaran pentingnya harga diri ini menjadi sangat penting. Makanya dengan keterlibatan orang tua, mudah-mudahan kesadaran untuk mendidik anaknya pada kekayaan budaya yang kita miliki ini akan menjadi sangat Baik. penting untuk ke depan. Baik, berhubung Pak Waketum gitu, Pak Toto juga mungkin ada kesibukan dan kegiatan lainnya gitu ya Pak ya, jadi tidak sampai di akhir acara kita. Apa yang menjadi target Pak Toto dan juga mungkin pesan kepada masyarakat untuk bisa terus mencintai pencaksilat di Indonesia Pak? Mbak, ini kita pernah, ini maaf ya, bukan saya, ini Pak Ketua IPSI kita, kemudian saat ini Pak Menhan, Bapak Prabowo, pernah menyampaikan di dalam pidatonya kemarin, 2 hari yang lalu, masalah orang cerdas itu bagus, tapi cerdas itu belum bagus kalau hatinya tidak bagus. Dan ini kebetulan sama dengan filosofi kita Esatrate. Esatrate ada tiga T. Satu, tata hati. Jadi hati kita harus ditata betul, dibersihkan betul, diluruskan betul, ingat pada yang Maha Kuasa, ingat pada semua yang di samping kita, sesama manusia dan alam semesta. Harus betul-betul diperbaiki hati kita, moral mental kita. Kemudian yang kedua, tata pikir kita. Kita berpikir di Esatrate itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Artinya apa? Kalau orang lain itu bahagia, pasti kita bahagia. Tapi kalau kita bahagia, orang lain belum tentu bahagia. Dan juga sama, kalau kau merasa disakiti orang itu sakit, kamu jangan nyakiti dirimu sendiri. Itulah. Jadi pikiran kita harus ditata betul. Jangan sampai kita membuat orang lain itu katakanlah enggak nyaman dengan beberapa pemikiran-pemikiran kita. Dan kita harus selalu orientasi kepada kepentingan yang lebih besar. Itu Esatrate mengajar seperti itu. Yang ketiga, tata perilaku dan perbuatan kita. Jadi ingat bahwa kita ini sebagai bagian dari makhluk sosial. Artinya di samping kita itu banyak orang. Kalau kita nanti perilaku kita ini nyeleneh, tidak bagus, atau katakanlah itu bahasa Jawanya sakarpe dewe, orang lain terganggu. Dan jangan merasa benar, karena benar ada di atas. Kita selalu berpikir bagaimana kebenaran ini, kebenaran yang di atas juga kebenaran bagi seluruh masyarakat. Itu yang diajari oleh kita. Sehingga saya dari ketiga itu menghimbau pada seluruh masyarakat Indonesia, marilah sama-sama kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dan menjaga perbuatan kita. Intinya bagaimana semua masyarakat bahagia dan diri kita bermanfaat untuk orang lain, negara, dan bangsa. Dan ini sudah diajarkan di PSHT dari awal. Baik, jadi memang bagaimana kita juga bisa menyebarkan kebaikan kepada orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Terima kasih Pak Totok, dan kita akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah di Bincang Olahraga. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Kita masih membahas terkait dengan peringatan 1 abad PSHT, yaitu Pencaksilat Indonesia. Dan memang banyak sekali rangkaian kegiatan yang berlangsung gitu ya Pak. Mungkin Pak Taufik bisa menyampaikan nih apa saja yang memang
kegiatan tentunya untuk mendukung keberlangsungan dan kebaikan untuk bangsa juga, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi selama bulan Agustus ini kita punya rangkaian kegiatan, terutama di setiap cabang itu pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peringatan 17-an. Terus dirangkaikan juga dengan kegiatan peringatan 103 tahun PSHT. Nah, kayak di Jakarta dan sekitarnya ini, alhamdulillah minggu kemarin kita menyelenggarakan kegiatan Sehati Sejalan. Sehati Sejalan itu kita di Car Free Day dengan pusat di Cawan Monas itu kita menyelenggarakan kegiatan senam bareng, jalan bareng, dan alhamdulillah antusiasnya dulur-dulur kita ini luar biasa. Dan dengan kegiatan ini kita makin percaya diri bahwa PSHT ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk ikut dalam mendukung program-program pemerintah, terutama dalam pengembangan potensi dan memanfaatkan apa yang kita miliki ini. Yang kedua, tanggal 6 sampai 8 Desember nanti kita akan menyelenggarakan festival pencak silat, terutama dari warga PSHT menyelenggarakan solo spell maupun beregu. Ini dalam rangka mensosialisasikan ajaran-ajaran PSHT tadi, khusus untuk orang muda maupun orang tua. Nah, festival ini terutama diikuti oleh orang yang PSHT 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, dan 60 tahun ke atas. Sedangkan untuk beregu festival nanti diikuti oleh semua umur, supaya ada sinergi yang guyup untuk. Nah, kalau festival ini jalan, insya Allah kita tahun depan itu akan menyelenggarakan ke seluruh rumpun SH. SH ini kan ada beberapa terah gitu, nanti kita sinergikan, dan tahun 26 nanti kita akan menyelenggarakan kejuaraan dunia. Yang kedua. Yang kedua, menjadi tuan rumah lagi, Pak? Tuan rumah Bali. Oh, yang Bali, oke. Pertama diselenggarakan di Jakarta, insya Allah yang kedua nanti diselenggarakan di Bali tahun 2026. Baik, nah mungkin Pak Narno bisa menyampaikan nih bagaimana giat atau kegiatan dari yang dilakukan. Tentu kan banyak Pak, partisipasinya sampai berapa nih kira-kira di pesilat yang ada di Indonesia? Ya, apa yang disampaikan Pak Ketum tadi itu kaitannya dengan bagaimana kita bikin kegiatan-kegiatan yang di internal Esatrate. Jadi ada lomba tuh, lomba jurus kemarin itu untuk internal Esatrate, bertingkat yang pemula sampai nanti yang dewasa, bahkan yang manula itu sedemikian rupa. Jurusnya sudah dibuat, musiknya sudah dibuat, berapa waktunya sekarang sudah dibuat sudah. Ini untuk internal Esatrate. Sehingga kita tetap membagi dua. Di Esatrate itu ada pencaksilat ajaran yang memang internal kita. Itu tidak kita ekspos keluar, betul ajaran, tapi ada pencaksilat prestasi yang di bidang saya. Nah, ini saya yang ikut prestasi tadi. Saya harus bersinergi dengan PBIPSI. Nah, ini supaya kulturnya pencaksilat Esatrate itu tetap lestari. Jadi tidak semua langsung ikut IPSI saja, tapi IPSI untuk prestasinya, tapi kultur perguruan-perguruan Esatrate itu tetap langgeng terus sampai tetap ada. Jadi kita ada lomba solo spell tunggal, tapi gerakan Esatrate sendiri, bukan yang IPSI bakukan tadi. Kalau ini sudah secara prestasi, iya beda. Waktunya berbeda. Kemudian kita khas jurus kita. Jadi nanti akan indah kalau misalnya semua perguruan akan seperti itu. Artinya supaya khasanah perguruan-perguruan itu betul. Jangan cuma nanti jadi satu, orang tahunya taekwondo hanya satu. Ternyata taekwondo kan juga punya perguruan sama. Silat jangan hanya satu. Silat itu ternyata ribuan perguruan silat. Nah, tiap perguruan itu punya ciri khas masing-masing. Dan itu dilombakan atau difestivalkan seperti itu. Nah, ini dalam rangka bagaimana kita supaya ini jalan. Perguruan silat ini tetap hidup, kemudian komunitasnya berjalan, festival ibaratnya perguruannya juga berjalan terus, tapi di prestasi lain, nah, prestasi tetap berjalan sedang ini. Jadi kita membelah, jadi ada prestasi, ada yang urusan dengan ajaran, ada juga yang bela diri taktis tadi yang Pak Toto sampaikan. Jadi kita ada beberapa bagian-bagian, jadi kita udah dibagi. Dan itu berkumpul pada saat kemarin kegiatan. Berkumpul di situ. Gitu. Jadi masih pada saat penyusunan itu mereka sudah, oh ini yang pantas, yang khas sekarang untuk seperti ini, yang usia manula itu seperti ini udah dibuat. Kemudian kami yang
yang taksis tadi, kami kemarin juga diminta oleh beberapa teman-teman di PBFC merumuskan, ikut bantu merumuskan supaya nanti bila di taksis TNI itu seperti apa sih munculnya gitu. Yang sudah ada seperti apa kalau kita bisa kawinkan sehingga nanti ini jadi pencaksilat yang khasnya itu seperti ini. Kalau prestasi yang tadi kita sedang urusannya dengan bagian perbaiki rule-nya, perbaikin pembinaannya, dan itu prestasinya. Jadi 3 pilarnya harus berjalan. Karena di silat itu di PBFC ada 4 pilar. Jadi pencaksilat prestasi, kemudian pencaksilat festival, kemudian ada pencaksilat yang mengarah ke kerohaniannya dan seni budaya. Jadi ini semuanya di jalan maju bareng supaya bukan cuma prestasi saja, tapi unsur silatnya harus ada di situ. Baik, berarti bisa dikatakan ribuan orang hadir gitu ya Pak ya untuk bisa menyemarakan dari peringatan 1 abad PSHT ini. Nah tapi ada kendala nggak sih Pak pada saat keberlangsungan acara dari yang kemarin dan juga mungkin nanti? Ya alhamdulillah komunikasi kita dengan aparat keamanan, dengan pemerintah daerah cukup bagus ya. Difasilitasi. Banyak aparat-aparat pemerintah yang warga PSHT, beliau inilah yang memfasilitasi kita. Kayak Car Free Day kemarin itu ketua panitianya di backup oleh Brimob, anggota Brimob, dan dia sangat aktif sehingga pelaksanaannya tertib, aman, nggak ada gesekan dan lain-lain. Dan mudah-mudahan dengan acara semacam itu kita akan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa kita punya kekayaan yang sangat besar yang bisa kita kembangkan untuk kemajuan bangsa ini. Jadi memang bagaimana bekal juga untuk masa depan mereka ini gitu ya, selain atlet juga penggiat untuk pencaksilat sendiri. Nah tapi kalau kita bahas untuk Binpres sendiri Pak Narto, apa sih yang menjadi rencana untuk ke depan ya? Karena kan ini pembinaan dilakukan, pengembangan tidak juga melulu hal yang itu saja yang dilakukan. Mereka kan juga harus mengupgrade diri, lalu juga dari PBIPSI-nya juga ini kan kerjasama yang baik dengan PSHT untuk bisa terus memberikan pedoman yang baik bagi pencaksilat di Indonesia. Ya, kalau bicara upgrade tadi kita langsung memang bagaimana kita melatih silat prestasi itu kalau kita tidak atur dulu. Jadi memang di IPSI itu ada penataran pelatih tingkat mulai dari tingkat provinsi, bahkan kabupaten kota, provinsi, nasional sampai internasional. Memang PB IPSI konsen untuk bikin pelatihan itu. Jadi bikin training of trainer TOT sedemikian rupa. Itu juga sama kita lakukan di internal kita. Di SATRT juga ada penataran pelatih tapi yang untuk ajaran itu tersendiri. Mulai dari bagaimana melatih anak-anak pemula yang untuk latihan perguruan. Sampai nanti dia untuk jadi pendekar tingkat 1 itu ada penataran pelatihnya. Kalau kami di IPSI sudah berjalan, tapi di SATRT kami juga buat ada penataran pelatih khusus yang sehingga nanti pada saat kita sudah kirimkan pelatih kita untuk ikut ke jenjang IPSI, mereka sudah terbiasa dengan aturan yang sudah ada, kemudian sudah tahu bagaimana melatih, bagaimana dia membuat program, bagaimana dia ikut kompetisi. Karena silat itu tidak lepas dari bagaimana siapkan pelatihnya harus baik, kemudian latihannya atau programnya harus baik, kemudian juga komponen yang lain, mungkin gizinya, mungkin dari fasilitas latihan. Tanpa ini semua kan nggak bisa kalau latihan hanya begitu-gitu saja. Jadi kita sudah lakukan itu, baik nanti pelatih apa yang dilakukan di IPSI kita sudah lakukan juga, artinya ada penataran pelatih berjenjang mulai dari tingkat ranting, rayon, cabang sampai ke nasional. Kita punya penataran berjenjang seperti itu, baik yang pelatih maupun wasit juri. Kami juga punya wasit juri yang memang juga karena begitu nanti kami didik di wasit juri ini di perguruan, begitu besok ada penataran tingkat nasional atau daerah di provinsi segala macam, saudara adik-adik kita langsung pindah aja, dia ikut di sana nanti disahkan. Jadi kalau dia ikut bertugas harus yang sah dari PBIPSI. Jadi harus bersertifikasi. Sesuai standar juga kali ya Pak ya. Jadi kalau untuk perguruan, perguruan bisa, tapi kalau yang untuk yang IPSI harus ikut standar beliau sana. Bahkan kemarin saya beberapa kali waktu lalu saya cerita, kita PBIPSI juga sudah sekarang bikin pelatihan khusus untuk yang berbasis bahasa Inggris. Sekarang kita siapkan pelatih berbahasa Inggris, jadi paling tidak bahasa yang ada di Asia ini kita ada bahasa Jepang, ada Korea, ada ini kan harus kita kuasai juga. Nyari pelatih yang memang bahasa Arab. Ini ada beberapa kemarin di PBIPSI contoh ada beberapa permintaan untuk pelatih di Uzbekistan misalnya. Ada sedang dikirim dalam waktu dekat ini. Kan bahasa Arab dan bahasa yang lain atau bahasa Rusia. Harus ada basic bahasa asingnya dulu gitu ya. Kita support apa yang dilakukan PB, jadi Pak Ketum beri kewenangan pada kami sebagai Binpres untuk segera misalnya bikin pelatihan-pelatihan yang mulai dari dasar.
mulai dari muda, madya sampai utama. Wasit juri juga itu kelas 2, kelas 1, kelas 3 baru kita siapkan seperti itu. Jadi sinergi semua, artinya kita sekarang tinggal bagaimana kompetisi kita itu tertib. Terus terang kelemahan kita di semua lini ini adalah bagaimana kompetisi itu tidak ajak. Beda kalau kita ngomongin bola, kita ngomongin bulu tangkis, itu kan sudah ajak. Artinya setiap bulan sekian memang ada kejuaraan ini. Nah kita silat belum bisa ajak seperti itu. Kadang-kadang lagi rame, begini rame. Dilakukan 1 bulan ada 2 sampai 3. Bahkan kalau tidak ada sama sekali. Nah ini kan belum ajak seperti itu. Baik, jadi setidaknya harus konsisten juga untuk melakukan berbagai kejuaraan atau event yang berlangsung gitu ya Pak, untuk nasional khususnya. Ini juga tidak terasa gitu, kita sudah menuju ke segmen terakhir ya Pak. Apa poin penting dan juga target seorang Pak Ketum ini dalam keberlangsungan peringatan di 1 abad PSHT yang tentunya untuk keberlangsungan masa depan teman-teman atlet dan juga keberlangsungan kebaikan bagi pencaksilat di Indonesia ke depannya. Silakan Pak. Iya, jadi kita sedang menata kembali tentang aturan-aturan, terutama panduan-panduan untuk latihan. Karena ke depan ini akan menghadapi perubahan yang sangat besar, terutama perilaku masyarakat. Karena itu kita sedang menyusun proses pembaharuan metode pembelajaran pencaksilat. Nah, khusus untuk Mas Nano ini dapat tugas untuk menyiapkan latihan pelatih bagi anak SD, anak SMP, anak remaja gitu. Ini sedang kita olah. Begitu juga nanti kita menyiapkan panduan untuk latihan orang-orang tua, terutama untuk ibu-ibu, supaya tetap segar, tetap sehat, dan tahu potensi yang kita miliki, supaya ke depan ini bangsa kita menjadi lebih maju, lebih berperan lah di dalam kancah internasional ini ya. Baik, kalau dari Pak Narno apa nih yang menjadi target Pak Narno dan mungkin bisa dikatakan seperti harapan untuk kedepannya bagaimana pencaksilat Indonesia bisa terus dikenal di nasional maupun internasional Pak? Baik, Esatrate terutama saya bicara dari sisi Esatrate, Mas Ketum beberapa waktu lalu memang kita sudah juga kerjasama dengan teman-teman yang latih pencaksilat di luar negeri. Artinya mereka akan kirim beberapa kegiatan, nanti ada beberapa yang ke Johor Malaysia, mereka minta rule latihan seni itu seperti apa. Kemudian beliau tadi belum lama ke Jepang juga, terus ke beberapa waktu lalu kita langsung siapkan yang di UK, Inggrisan juga ada beberapa yang sudah minta latihan. Jadi ada beberapa cabang khusus yang dibuat oleh Pak Taufik mulai dari beberapa negara ini, itu lagi-lagi kita perbaiki sehingga nanti paling tidak yang melatih di sana itu dengan apa yang dilakukan diinginkan oleh IPSI-nya Indonesia dan juga dalam marka Allah itu sama. Jadi kita sedang siapkan juga pelatih-pelatih yang di sana bersertifikasi ke internasional juga. Itu yang dari sisi strateginya. Jadi memang kita sedang kumpulkan teman-teman siapa yang mau jadi pelatih, siapa yang mau jadi juri melalui pelatihan-pelatihan yang sudah ada ini sebenarnya mendekat kepada masuk ke negara masing-masing. Seperti kemarin ada perwakilan kita yang dari Eropa sudah datang ke Jakarta. Kita sedang kait gimana caranya teman-teman kita segera digabungkan supaya berlatih di Eropa misalnya. Kalau dari sisi kita anak di Indonesia, sekarang kita perbaiki regulasi kompetisinya aja. Kalau kompetisinya di jalan menurut saya nih dan yang pasti Mbak, kita bersama PBIPSI ingin mematangkan program pencaksilat Road to Olympic. Baik. Ini akan kita matangkan bersama, mudah-mudahan kiprah pencaksilat di Olimpiade nanti bisa betul-betul diwujudkan. Baik, ini kita baik. harapkan, Yang paling penting bagaimana pencaksilat ini kan merupakan warisan budaya Indonesia. Tentunya bukan hanya diperkenalkan di nasional, di sekitar Indonesia saja, tapi tentu menjadi harapan ini bisa dikenalkan dan juga mungkin ada muncul atlet-atlet andalan dari negara lainnya gitu ya, yang menjadi pesaing kuat dari Indonesia. Itu terima kasih Pak sekali lagi selamat memperingati untuk 1 abad dari PSHT. Terima kasih Pak Taufik selaku Ketum PSHT dan juga Pak Sunarno selaku Binpres dari PSHT. Salam sehat dan sukses selalu ya Pak ya. Ya tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam bincang olahraga di edisi kali ini. Saya Suara Rahmadinda undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Salam olahraga.